Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsodea. Saya mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya ingin membacakan resume tentang Kebangkitan Nasional Indonesia pada tanggal 20 Mei 1959. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpintar atau yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu yang pertama penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. Dan yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Pendidikan pada awal abad ke-20. Orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada, dan sejak saat itu politik etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama 3 tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa Indonesia sekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1% dari kelompok usia yang sesuai. Di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di Bulu. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik yang baru. Nasionalisme Indonesia, penerapan politik etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada penduduk Hindia Belanda, tetapi hanya memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit Hindia.
Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi selama dekade 1920-an dan 30-an. Kelompok elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional. Pada periode ini, Partai Politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang menimbulkan polemik. Dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan antara keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa. Kebangkitan nasional dianggap lebih terwakili oleh Syarikat Islam yang mempunyai anggota di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ernest Dawes Becker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Party atau dalam kurung Partai Hindia. Pada tahun itu juga Syarikat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra. Komite tersebut melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Tetapi dengan pesta perayaan yang biayanya berasal dari negeri jajahannya, dia pun menulis Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar The Express milik Dawes Becker. Karena tulisan inilah Suwardi Suryaningrat dihukum buang oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI yang dibentuk pada tahun 1920 adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa. Pada tahun 1926, PKI mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa pendudukan Belanda. Pada 4 Juli 1927, Soekarno dan Algemene Studi Club memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik baru. Pada Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Menurut sejarawan MC Rix Krebs, ini merupakan partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang menetapkan tujuan nasionalis satu tumpah darah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Represi terhadap nasionalisme Indonesia, kebiasaan politik di bawah Belanda cukup dibatasi, walaupun tujuan Belanda untuk membudayakan dan memodernisasi masyarakat Hindia Belanda. Terkadang memberi toleransi terhadap organisasi dan publikasi media dari orang Indonesia asli. Belanda juga sangat membatasi konten dari aktivitas-aktivitas ini. Seperti terhadap banyak pemimpin sebelumnya, pemerintah Belanda menangkap Soekarno pada tahun 1929 serta melarang PNI. Pemerintah kolonial Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik.
Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya membungkam suara-suara lokal yang menuntut perubahan, mereka berhasil mencegah agitasi secara luas. Walaupun sentimen nasionalisme tetap tinggi pada tahun 1930-an, gerakan-gerakan nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap tertahan. Pada akhirnya, Perang Dunia II membuat berbagai perubahan dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga memengaruhi Hindia Belanda. Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama 3 tahun berikutnya membawa begitu banyak perubahan, sehingga revolusi nasionalis Indonesia dimungkinkan. Setelah Jepang menyerah kepada Blok Sekutu pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk melanjutkan kendali kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini, Belanda memperoleh dukungan militer dari Inggris, sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda. Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak bisa dihalangi. Pada tahun 1945, gagasan tentang Indonesia tampaknya tidak ditolak. Peringatan 20 tahun Hari Kebangkitan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1945. Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini. Pembaharuan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 316 Tahun 1959. Sejak 1959, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kebangkitan nasional Indonesia. Terima kasih. Itu rangkuman yang saya bacakan tentang Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.